أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, ada pertanyaan dari ukhtina, yaitu bagaimana hukum seorang wanita yang haid membaca Al-Quran. Tolong jelaskan Ustaz. Baik. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pertanyaannya ini pertanyaan yang sudah sering dijawab oleh para asatid juga. Apa hukum membaca Al-Quran untuk wanita yang sedang haid? Perhatikan ya, jangan salah nih, ada hukum membaca Al-Quran, ada hukum memegang Al-Quran. Jadi ini berbeda ya. Membaca ini dengan bacaan, bisa dengan hafalan. Adapun memegang itu memegang mushaf langsung begini. Ini hukumnya berbeda. Adapun membaca Al-Quran, ya, pendapat yang paling kuat bahwasanya membaca Al-Quran ini tidak mengapa untuk wanita yang haid. Hal ini berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, bahwasanya suatu hari ummul mukminin melakukan ibadah umrah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ummul mukminin terjadi haid pada dirinya. Maka ummul mukminin bersedih dengan apa yang terjadi, karena kalau haid otomatis tidak bisa tawaf di Baitullah. Yang kedua, tidak bisa melaksanakan sholat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasna'i ma yasna'ul hujaj." Wahai ummul mukminin, lakukanlah apa-apa yang dilakukan oleh jamaah haji. Apa saja boleh. Ghaira an tutufi bil bait, kecuali engkau tawaf di Baitullah wa tusalli, dan engkau tidak boleh sholat. Adapun amalan yang lain boleh, baca Quran, sa'i, ini boleh, berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Yang tidak boleh oleh Nabi SAW, an tatufi bil bait, alla tatufi bil bait, jangan engkau tawaf di Baitullah wala tusalli. Yang kedua, tidak boleh salat. Adapun membaca Al-Quran, ini salah satu amalan yang luar biasa ketika haji ataupun umrah. Jadi boleh membaca Al-Quran dalam kondisi haid, gitu ya. Berbeda lagi dengan memegang mushaf. Nah, memegang Al-Quran ini berbeda. Kalau membaca ini para ulama jumhur mayoritas membolehkan. Adapun memegang mushaf ini baru ada khilafiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Sungguh tidak boleh memegang Al-Qur'an illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Adapun yang haid ini tidak suci. Maka bagaimana kalau misalnya ini hafizul Qur'an, seorang yang wanita menghafal Al-Qur'an, bisa haid seminggu, bisa haid 2 minggu, dia nggak murojaah, nggak memegang Al-Qur'an, hafalannya bisa hilang, ya. Maka para ulama membolehkan, yaitu membaca Al-Quran Al-Mufassar, yaitu yang Al-Qurannya ini ada tafsirnya, ya. Adapun Al-Quran yang murni ayat Al-Quran begini, nah ini sebagian ulama menidakbolehkan untuk dipegang. Tapi kalau mutarjam, misalnya ada terjemahannya, bahkan ada tafsirnya, nah ini sebagian ulama membolehkannya, terutama untuk para penghafal Al-Quran, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala di pesantren-pesantren tahfidz dan lain sebagainya. Jadi sebagian ulama membolehkan yang pertama, Qurannya itu mufassar atau mutarjamah, ada terjemahnya atau ada tafsirnya. Yang kedua, bihailin, yaitu memegang Al-Qurannya dengan hail. Misalnya wanita tuh haid, dia memegangnya dengan hail. Hail itu bisa kain, bisa tisu, memegangnya Al-Quran, gitu ya. Karena antum bayangkan bagaimana kalau wanita ini menghafal Al-Quran di suatu pesantren, ma'had, kemudian haidnya sampai 15 hari. Dia nggak memurojaah Al-Quran, tidak memegang Al-Quran. Nah ini sangat berat. Atau dengan kerudung, kalau dia punya kerudung, dengan memegangnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya ulangi lagi. Adapun membaca Al-Quran dengan hafalan, ya, ini bagi wanita haid dibolehkan. Nah, ini pendapat yang rojih.
Adapun memegang mushaf, sebagian ulama membolehkan, sebagian tidak. Adapun yang membolehkan ini memberikan syarat. Yang pertama yaitu mufassar, Qur'annya itu ada tafsirnya, atau mutarjam, ada terjemahnya. Atau ya kalau nggak terjemah, nggak ada tafsirnya, bihailin, dipegangnya dengan apa? Pembatas, atau dengan kain, ataupun dengan tisu, ataupun dengan kerudung atau mukena. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا